Ini adalah Sarcosuchus, anggota dari Crocodylomorpha yang hidup pada periode Kapur awal sekitar 133 hingga 93 juta tahun yang lalu. Mereka menjadi salah satu raksasa air pada zamannya. Dan memang Sarcosuchus adalah salah satu cabang dari evolusi buaya. Namun, ada satu hal yang tidak biasa. Sarcosuchus hidup ratusan juta tahun yang lalu, tetapi mereka memiliki penampilan yang sangat mirip dengan buaya di zaman sekarang. Menimbulkan pertanyaan, apakah buaya tidak berevolusi? Dan jikapun mereka berevolusi, kenapa mereka tidak banyak berubah? Buaya adalah sebutan untuk reptil semi-akuatik yang dicirikan dengan kulit tebal dan ditutupi sisik yang tidak tumpang tindih. Dan mereka semua adalah predator, meski tipe mangsa mereka berbeda-beda tergantung jenisnya. Sebelum itu, kita samakan persepsi dulu bahwa buaya yang dimaksud dalam video kali ini adalah semua reptil dari ordo Crocodilia dan kerabatnya yang sudah punah. Buaya saat ini diklasifikasikan sebagai ordo Crocodilia. Saat ini ada lebih dari 20 spesies dari ordo Crocodilia. Namun, ini hanyalah sebagian kecil dari jumlah spesies buaya yang pernah ada dalam catatan fosil. Jadi, aligator, kaiman, dan gharial kita sebut juga mereka sebagai buaya di dalam video ini. Meskipun buaya adalah reptil, tetapi mereka justru lebih berkerabat dekat dengan burung dibanding reptil modern lainnya. Ini dapat kita lihat dari kenyataan bahwa buaya dan burung memiliki nenek moyang yang sama sekitar 252 juta tahun yang lalu. Mereka diturunkan dari klat reptil purba bernama Archosauria atau Archosaurus. Jadi Archosaurus kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Avemetatarsalia yang mencakup dinosaurus, pterosaurus, dan burung modern. Kemudian kelompok kedua yaitu Pseudosuchia yang mencakup buaya dan kerabatnya yang telah punah. Acrosauria menjadi salah satu kelompok yang berhasil selamat dari kepunahan massal Permian. Dari situlah muncul berbagai anggota dari kelompok Pseudosuchia. Bahkan pada saat periode Triasik akhir dapat dikatakan sebagai masa kejayaannya kelompok Pseudosuchia. Mereka menguasai ceruk mulai dari predator hingga herbivora darat. Namun, periode Triasik yang menjadi masa kejayaan kelompok ini harus berakhir dengan adanya kepunahan massal. Kecuali satu garis keturunan menjadi satu-satunya yang bertahan, yaitu Crocodylomorpha. Merekalah yang akan menurunkan semua buaya dari periode Jurassik hingga zaman modern. Kini kita masuk ke periode Jurassik. Dari sinilah mereka yang bertahan mulai mengisi ceruk-ceruk tersebut. Kali ini dinosaurus mulai mendominasi daratan, sementara di udara ceruk itu diambil oleh kelompok Pterosaurus. Nah, ketika dinosaurus mendominasi daratan, Pterosaurus mendominasi udara, sementara buaya mendominasi perairan. Hanya ada satu garis keturunan Pseudosuchia yang bertahan, yaitu Crocodylomorpha. Sebagian dari klat ini telah mengembangkan gaya semi-akuatik atau bahkan akuatik sepenuhnya. Contohnya ada klat Neosuchia yang beradaptasi dengan kehidupan akuatik air tawar, di mana kelompok inilah yang juga kelak akan menurunkan semua buaya modern. Selama periode Jurassik hingga Cretaceous, buaya telah mengalami diversifikasi adaptif besar-besaran. Di era itu juga muncul beberapa anggota yang ikonik seperti Sarcosuchus yang hidup di periode Kapur awal sekitar 133 hingga 93 juta tahun yang lalu. Mereka memiliki panjang hingga 9 meter dan berat sekitar 3-4 ton. Tetapi jika kita melihat ke cabang lain dari evolusi buaya, kita akan melihat yang jauh lebih unik lagi. Hewan laut ini bernama Metriorhynchus dan berasal dari subordo Thalattosuchia. Subordo ini muncul pada periode Jurassik awal hingga Kapur awal. Beberapa anggota dari kelompok Thalattosuchia masih memperlihatkan ciri-ciri yang mirip buaya,
Namun, yang lainnya menunjukkan adaptasi ekstrim terhadap kehidupan di laut terbuka, membuatnya sangat jauh dari konsep buaya yang ada di dalam benak kita. Lalu, dari mana awal mula buaya modern? Buaya modern merupakan anggota dari ordo Crocodilia yang terbagi 3 keluarga, yaitu buaya sejati, Crocodilidae, aligator dan kaiman, Alligatoridae, dan gharial, Gavialidae. Mereka memiliki nenek moyang yang sama sejak periode kapur akhir sekitar 95 juta tahun yang lalu. Bila buaya telah ada sejak era Mesozoikum, artinya mereka adalah salah satu kelompok yang selamat dari kepunahan massal di akhir periode kapur yang telah memusnahkan dinosaurus. Kemampuan buaya yang dapat bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan membuatnya dapat bertahan saat terjadi krisis makanan pada saat itu. Tapi, semua penjelasan tadi masih belum menjelaskan kenapa buaya tidak banyak berubah. Apakah buaya berhenti berevolusi? Ini adalah buaya di zaman sekarang, dan ini adalah buaya 100 juta tahun yang lalu. Terlihat tidak banyak berubah. Anggapan bahwa buaya tidak berevolusi itu adalah ungkapan yang keliru, karena pada dasarnya, semua makhluk hidup tidak pernah berhenti berevolusi. Namun, untuk kita melihat perbedaan yang signifikan, butuh jutaan tahun. Buaya memiliki laju evolusi yang lambat. Ini karena mereka sudah sangat sukses dengan bentuknya yang sekarang. Jadi, untuk apa mereka mengubahnya? Tapi, bukan berarti mereka berhenti berevolusi. Sebenarnya, setelah kita mempelajari bagaimana evolusi buaya tadi, kita dapat melihat bahwa buaya banyak mengalami perubahan. Contohnya, Thalattosuchia yang hidup di lautan. Beberapa spesiesnya memiliki bentuk dan gaya hidup yang sangat berbeda dengan buaya yang saat ini kita kenal. Dari sini menjadi bukti bahwa buaya dapat saja berubah, dan yang bertahan justru buaya yang hidup secara semi-akuatik, yang menjadi bukti bahwa ini jauh lebih sukses untuk bertahan hingga hari ini.